Badannya sih manusia, Pastor. Cuman kepala itu kepala serigala. Oh gitu, Ya. itu roh perpercayaan bentuknya seperti Iya. itu. Nah, Ya. contoh misalnya diambil dari tempat yang A, Pastor. Nah, Gereja itu, A mungkin? Ya, gereja A Oke. atau siapa A gitu, Pastor, diambil. Yang mereka omongin, Iya, segala Pastor. macam. Dipindahin ke tempat si B. Masalahnya orang-orang yang pindah ke gereja baru saudara atau ke gereja saudara membawa kabar busuk soal gereja lain. Betul. Nah itu yang membuat roh perpecahan itu terjadi. Misalnya ada orang yang bilang, saya mah udahlah, memang nggak percaya sama yang ngeroh-ngeroh gitu, Pastor. Berarti mereka menyangkal Alkitab. Saya bisa kasih puluhan cerita di Alkitab. Bahkan Tuhan menyuruh malaikat berkeliling dan membelah laut itu. Berarti mereka nggak percaya. Iya, Pastor. Saya nggak bertugas untuk meyakinkan saudara. Buat orang yang nggak mau percaya, walaupun Tuhan di depan mata dia nggak percaya aja. Nah, sekarang kita akan bahas roh jahat yang berikutnya, Pastor. Asik. Jadi banyak ya. Banyak, Pastor. Iya, Tiga hari ini. Ya. Yaitu roh perpecahan, Pastor. Asik. Iya. Ya akarnya juga tadi kan. Betul, Pastor. Dari gosip, Gosip, nggak puas. ketidakpuasan. Sekarang masuk ke perpecahan. Nah, saya mau bahas sedikit gini. Ujungnya apa nih, saudara? Dari roh jahat, dari roh yang membandingkan, roh gosip ini. Sebenarnya adalah melukai banyak gembala. Nah, setuju gak sih ujungnya ke sana? Setuju, Pastor. Gitu loh. Karena setan itu suka sama otoritas dan urapan. Kalau kamu punya panggilan Tuhan, setan pasti akan ngerusak kamu. Betul. Gitu loh. Saya yakin para gosiper itu nggak punya jubah panggilan gitu loh. Iya, betul. Iya kan? Tapi kalau hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, itu Tuhan Yesus pun hari ini bangsa Israel nggak percaya gara-gara gosip itu. Betul. Yang disebarin oleh orang-orang Farisi sendiri Iya, gitu loh. bisa. Nah, ujungnya apa? Sudah ada banyak hamba Tuhan jadi insecure. Nggak pede dengan panggilannya, nggak pede dengan gerejanya. Nangkep nggak? Akhirnya mereka mulai membandingkan juga diri mereka dan gereja mereka dengan gereja-gereja lain. Kalau buat saya pribadi, setiap gereja itu indah di mata Tuhan. Yes. Gitu. Jadi ada gereja-gereja yang memang harus di laut lepas. Tapi coba kamu lihat kapal cruise misalnya ditaruh di sungai, bisa jalan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Gitu. Jadi setiap orang tuh indah di mata Tuhan. Agree, Pastor. Nah, yang membuat kecil besarnya itu, grade-nya itu adalah manusia itu sendiri. Betul. Nah, Anda jangan pernah kaget di kerajaan surga. Ada banyak-banyak orang-orang yang di level 6, level 5, level 7. Orang-orang yang sederhana. Betul, Pastor. Gitu. Iya. Jadi, sebagai hamba Tuhan, jangan sampai dikontrol atau diracuni atau dihamiri panggilanmu dengan omongan dan spirit-spirit seperti ini. Yap. Nangkep ya? Gereja ini pun ngalamin hal yang sama a few years ago gitu ya. Saya pernah ada jemaat pernah ngomong gini, Pastor, saya pindah gereja, kenapa AC-nya lebih dingin? AC-nya lebih dingin, kan you imagine that? Iya, Pastor. Terus ada lagi ada yang pindah gereja karena khotbah gereja di sini kurang khotbah relationship. Khotbah di gereja ini kurang soal kesehatan. Saudara, kalau kamu sebagai gembala ngikutin apa mau jemaat, ada aja kurangnya. Betul. Ujungnya adalah tipe-tipe orang-orang akhir zaman. Mereka mencari pengajar-pengajar. Iya, Pastor. Iya, agree. Ya, untuk memenuhi apa? Perut Mereka masing-masing. Agree. Contoh, mereka dosanya pelit. Ya pasti mereka nggak mau klik YouTube tentang memberilah. Betul, Pastor. Betul ya. Kalau mereka misalnya orang yang suka selingkuh, ya mereka nggak akan pernah klik dengan khotbah tentang relationship yang kudus dan sehat lah. Betul, Pastor. Nangkap nggak? Artinya perut mereka sendiri yang nentuin gitu. Dan itu terjadi di akhir zaman itu YouTube. Iya, Pastor. Saudara, saya mau kasih input begini. Bertumbuhlah di gereja yang Tuhan tempatin saudara. Wow. Bantulah gembala di gereja itu jadi tim yang solid. Bantulah kekurangan mereka. Gitu. Makanya Alkitab juga ada tertulis, bantulah kebutuhan orang-orang
kudus. Gitu loh. Jadi kalau Anda berkelimpahan, Anda bantu di situ. Gitu. Jadi buat saya pribadi, itu adalah area yang berbahaya. Betul, Pastor. Membandingkan dan semua. Ya, Pastor. Ujungnya adalah merusak warna gereja itu sendiri. Agree. Gitu ya. Ya. Jadi setiap gereja itu indah di mata Tuhan. Iya, Pastor. Itu entah yang Anda yang di desa, Anda yang di kota, dimanapun. Iya, Pastor. Karena setiap hamba-hamba Tuhan pun ujungnya adalah kita adalah orang-orang yang dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Agree, Pastor. Jadi semua sama ujung-ujungnya gitu. Iya, Pastor. Untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yes. Gitu dengan packaging yang berbeda-beda. Iya, Pastor. Gitu. Wow. Ya, I think it's very important sih. Yes, agree, Pastor. Karena kita pernah ngalamin masa-masa itu gitu loh, saudara. Saya pernah juga stres dengan ngalamin poin seperti itu, saudara. Saya pernah ngalamin gini. Pastor, kenapa sih kalau pastor khotbah itu nggak kayak gereja A? Ngomongnya pelan, keren, profesional, teratur. Padahal dasarnya adalah pada waktu saya khotbah sesuatu firman Tuhan, ada dosa yang diterangi di hati dia yang dia nggak mau Berubah. terlihat gitu loh. Tahukah saudara, pada waktu firman Tuhan dibagikan, itu seperti ada senter nerangi kegelapan di hatimu. Anggap, kalau itu kamu avoid, kamu bisa nggak selamat. Betul. Itu yang namanya mendukakan Roh Kudus. Iya. Gitu. Iya, Pastor. Jadi kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan, cintailah firman Tuhan. Karena Alkitab katakan itulah kehidupan. Amin. Gitu. Iya, Pastor. Ya. Ya. Siapapun yang bagiin firman. Iya, Pastor. Iya. Wow. Yes. Yes, Pastor. Thank you, Pastor. Iya, iya. Wow. Nah, ini tentang roh perpecahan sih, Pastor. Yes, please. Jadi hari itu Tuhan memberikan penglihatan. Awalnya saya tuh ngelihat kayak rupa apa ya, badannya sih manusia, Pastor. Cuman kepala itu kepala serigala. Oh gitu, itu roh perpecahan bentuknya seperti Iya. itu. Nah, Iya. terus di penglihatan itu dia punya sayap kayak kelelawar. Nah, dia tuh lompat, lari itu cepet banget. Nah, di penglihatan itu saya ngelihat roh ini tuh ngambil debu, jadi kumpulin debu, sampah anak-anak Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan. Nah, contoh misalnya diambil dari tempat yang A, Pastor. Nah, Gereja A mungkin? Ya, gereja A oke. atau siapa A gitu, Pastor, diambil. Yang mereka omongin Iya, segala macam. dipindahin ke tempat si B. Nah, that's interesting. Iya, dipindahin ke tempat si Nah, B. saudara, saya berdoa gini, saudara. Ini juga terjadi. Ingat gak waktu kamu dibawa Tuhan ke sebuah pantai dan Tuhan bercerita? Iya, Pastor. Ada beberapa kapal, ada satu kapal jemaatnya turun pindah ke kapal B. Iya, Pastor. Tapi nggak ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Betul. Jadi saya berdoa buat gembala-gembala yang ada jemaat baru datang harus dicek. Betul. Itu dari gereja mana gitu. Iya. Jangan berkata gini, jangan mabuk karena jumlah. Betul. Kita berpikir, oh hari ini wah di gereja kita dilawat Tuhan. Ternyata pas ini gereja bekas gereja A, gereja B, gereja C, gereja E, gereja F. Jadilah gereja pemenang jiwa. Iya. Gitu. Wow. Dunia ini butuh gereja ini. Betul, Pastor. Gitu loh. Agree, Pastor. Ya. Wow. Nah, jadi Anda juga harus lihat market Indonesia. Iya. Orang Indonesia itu nggak kuat sama iklan yang baru. Setuju gak? Ya kan? Lihat gak YouTube? Semua yang paling sensasional itulah yang hari ini rame. Iya. Gitu loh. Padahal yang dulu ditinggalin juga pernah sensasional gitu loh. Betul, Pastor. Gitu loh. Nah, saya lihat ada banyak tempat jangan sampai kita ini tertipu gitu loh. Kita berbangga, padahal itu adalah dari gereja-gereja yang lain. Iya. Dan masalahnya orang-orang yang pindah ke gereja baru saudara atau ke gereja saudara membawa kabar busuk soal gereja lain. Betul. Nah, itu yang membuat roh perpecahan itu terjadi. Agree, Pastor. Jadi istilahnya gini, tanpa sadar gereja yang lama yang ditinggalkan sakit hati, gereja yang baru juga mendengar kabar busuk tentang gereja lama, ujung-ujungnya setan yang disenangkan. Betul, Pastor. Right? Lanjutkan Aldo. Iya. Dan memang benar, Pastor. Jadi dalam tanda kutip gitu, kayak debu sama sampah busuk dari gereja A dipindahin ke gereja B. Dan saya ngeliat tuh di gereja B ada anak-anak Tuhan yang nggak ada tudung Tuhan. Nah, Gitu. interesting, tudung Tuhan. Iya. Nah, terus memang Roh Kudus tuh bilang ini nggak pernah berdoa, nggak ada saat teduh, gitu. Terus nggak jalan sama Tuhan dan ujung-ujungnya sampah itu baunya kecium sama mereka, Pastor. Oh. Gitu. Nah, di penglihatan itu, Pastor,
Jadi roh jahat, roh perpecahan ini tuh giat banget. Rajin Rajin Iya. banget pindah-pindahin. Nah, yang mengerikannya gini, di ujung itu saya lihat tuh ada air yang bagus dan indah banget. yang disediain buat gereja-gereja Tuhan Yang sebenarnya. disediain buat gereja-gereja Tuhan, dan Roh Kudus bilang itu adalah air kesatuan. Nah, di penglihatan itu, roh jahat, roh perpecahan ini, dia itu naruh supaya orang-orang yang cium baunya berbelok dan makin jauh dari air kesatuan, Pastor. I see. Jadi setan mendistract itu. Mendistract, Pastor. Sehingga gereja-gereja tidak Iya. ke arah sungai berkat kesatuan itu. Iya, Pastor. Packagingnya ya ini nggak demen sama gereja ini. Ntar sebaliknya. Ntar yang ini mandang buruk sama hamba Tuhan ini. Nanti sebaliknya. Padahal ujungnya yang Pastor bilang, setan yang tepuk tangan. Karena nggak ada yang ke air kesatuannya Tuhan. Nah, kita harus fokus ke situ. Ya, Pastor. Ujungnya kalau saudara bergosip, menghakimi, mungkin zaman sekarang bahasanya nyinyir, Nyinyir. atau apapun, ujungnya saudara coba Anda pikir pakai akal sehat. Ya, Apakah kerajaan Allah yang betul. di elevate gitu loh, di elevation, ditinggikan, atau malah setan gitu loh. Betul, Pastor. Gitu. Ya, jadi itu yang harus kita perhatiin. Iya, Pastor. Jangan sampai iblis bersembunyi di balik hidup saudara. Iya, Kata-kata kritik saudara. betul, Pastor. Gitu. Betul. Jadi yang saya lihat dari penglihatan itu, penting untuk gereja Tuhan itu bersatu. Agree. Gitu. Agree, Pastor. Kita kasih contoh, misalnya ada seseorang yang jelekin hamba Tuhan lain atau gereja lain. Nah, kita yang denger jangan ngomong begini, masa sih yang mana? Gitu. Seringkali kan kita begitu, saudara. Apalagi banyak anak-anak Tuhan atau kita, ya you know lah, something yang negatif tuh kayaknya punya seharian waktu untuk dibicarakan gitu loh. Cara nangkalnya gimana supaya spirit itu nggak pindah? Kita akan berkata begini, stop. Iya, Pastor. Siapapun itu, saudara. Iya, Pastor. Ya. Termasuk orang-orang, misalnya ada orang yang ngadu soal gereja lain atau hamba Tuhan lain, ke saya berkata, we all sinner. Kita semua dikasihani. Wow. Siapa yang enggak? Gitu. Dan kasih memang nutupi banyak pelanggaran. Gitu. Jadi saya yakin kalau gerejamu penuh kasih, mau orang lain ngebandingin atau ngomongin yang lain, kamu akan berkata, stop. Kita dipanggil untuk bangun kerajaan Allah. Betul, Pastor. Gitu. Bukan membangun lambe turah ya. Right? Iya, We not called for that gitu, saudara. Agree, Pastor. Lambe turah. Agree, Pastor. Wow. Dahsyat, Pastor. Iya, iya. Ya, nah terus di penglihatan itu sih, Pastor. Jadi ujungnya gitu. Saya ujungnya ngelihat memang kayak mata saya tuh dibawa jauh. Terus kayak memang kejadiannya tuh di bawah itu udah banyak banget sampah yang busuk. Nah, saya lihat ini ujung dari orang-orang yang terus tuh dibawa sama perpecahan. Nah, saya lihat di ujungnya tuh kayak ada air terjun berupa limbah sih, Pastor. Nah, di penglihatan itu saya lihat, memang ada roh jahat berbentuk serigala berbadan manusia yang lebih besar juga. Oh, Nah, di terus situ menunggu mereka. Nunggu mereka, Pastor. Nah, orang-orang yang nggak bertobat, yang nggak ada di dalam persatuan, tiba-tiba waktu mereka jatuh ke situ, saya lihat tuh serigala itu menerkam leher mereka. Nah, terus di penglihatan itu, serigala itu pas nerekam, badannya itu langsung meluk mereka dari belakang. Nah, di penglihatan itu, saya ngeliat jubah mereka itu sebenarnya seperti bulu domba, Pastor. Tadinya bersih. Bersih. Nah, tapi waktu udah diterkam sama serigala itu, diambil jubahnya, terus serigalanya tuh coverin tubuh serigala itu dengan bulu-bulu domba dari jubah mereka. Nah, terus Roh Kudus memang jelas bilang bahwa hati mereka udah tergantikan, hati mereka sudah tidak memiliki roh Allah, gitu, dan hati mereka udah bersembunyi aja, imannya, kasihnya, semuanya udah hilang. Gitu. Nah, terus waktu Roh Kudus bilang hatinya udah nggak ada roh Allah, Roh Kudus bilang sama seperti yang terjadi oleh Saul. Gitu. Kesannya gitu masih bertugas, tapi sebenarnya roh Allah udah undur dari hidupnya karena hal itu, Pastor. Nah, saya interesting dengan kata-kata tudung dan orang-orang yang tidak saat teduh. Iya, Pastor. Ya, coba ceritain tadi, can you Jadi, ulang lagi? Di penglihatan itu, sampah-sampahnya itu ditaruh dan bisa dicium sama orang-orang yang nggak ada tudung. Nah, Nggak ada tudung Tuhan yang mengcover gitu, I Pastor. see. Gitu. Yang tidak saat teduh. Yang nggak saat teduh. I see. That interesting. Jadi saudara, kalau hari ini Anda bergereja atau leader atau dimanapun saudara berada, bangunlah jemaat yang memiliki saat teduh. Wow.
Karena pada waktu Anda punya saat teduh, Anda punya perisai iman. Amin. Saat teduh itu apa? Doa dan baca Alkitab tiap hari. Yap. Besar. Gitu. Kenapa saya bilang saat teduh penting gini? Pada waktu engkau saat teduh, engkau menghirup oksigen surgawi. Yes. Nah, pada waktu ada bau nggak enak yang kamu seharian itu datang dalam hidupmu, kamu langsung bisa deteksi. Ya, besar. Wow. Ngerti gak maksud saya, saudara? Agree, besar. Ya. Tapi kalau coba saudara Anda yang biasa kerja di pembuangan sampah, Anda udah nggak bisa bedain lagi yang mana bau, yang mana bangke, yang udah mix together. Wow. Agree, besar. Gitu. Nangkep gak? Iya, iya, besar. Ya, coba Anda misalnya ke ruangan terus tiba-tiba sorry saya bilang ada orang misalnya badannya belum mandi misalnya seminggu. Iya. Pasti kan kecium. Iya, besar. Nah, itulah saat teduh. Wow. Jadi kalau saudara mau jadi anak Tuhan yang berkemenangan, pondasinya adalah saat teduh, di mana doa dan baca Alkitab. Bisa nggak doa doang? Nggak bisa. Bisa nggak baca Alkitab doang? Nggak bisa. Doa dan baca Alkitab. Yes. Menyembah Tuhan setiap hari. Iya. Gitu. Wow. Nah, siap, besar. Yes. Iya, besar. Nah, terus setelah itu memang saya lihat Tuhan itu memberikan penglihatan di tengah-tengah tuh memang ada gereja kita, besar. Gitu. Dan itu ada tudung Tuhan, dan Tuhan bilang karena kita punya kesatuan. I see. Gitu, Pastor. Jadi di penglihatan itu memang pada saat gereja yang punya kesatuan itu benar-benar punya tudung yang besar dan lagi mengarah ke air berkat kesatuan itu, Pastor. I see. Gitu. Terus memang di penglihatan itu waktu orang-orang udah nyampe ke air itu dan waktu orang-orang itu udah minum, saya ngeliat tuh kayak otoritas mereka tuh dinaikkan. Gitu. Karena saya melihat tiba-tiba ada banyak malaikat yang menyertai mereka, Pastor. I see. Gitu. Mereka yang kerja, ada malaikat yang berperang, terus mereka yang nyembah Tuhan, ada malaikat yang memproteksi mereka dari roh-roh jahat itu. I see. Gitu. Dan Wow. itu adalah berkat yang luar biasa sih, Pastor. Amin. That's Di for penglihatan sure. itu. Iya, Pastor. Amin. Berarti berkat persatuan itu jangan pernah dianggap remeh. Iya, Pastor. Dan saya yakin kesatuan dimulai akarnya dari apa? Hati hamba. Karena misalnya saudara di gereja Anda seorang bos yang sukses. Anda misalnya seorang yang sukses dalam marketplace, tapi Anda punya hati hamba. Anda dengan begitu mudah seperti seorang anak kecil mengikuti gembala saudara. Tapi kalau saudara nggak punya hati hamba, Anda akan terus mengcounter dengan pikiran manusiamu semua yang dilakukan atau diperintahkan oleh gembala atau pemimpin saudara. Misalnya gini, ada kan di dalam gereja ada orang-orang yang susah untuk, agree with gitu loh. Iya, Pastor. Ngerti maksud saya ya, saudara ya? Pastor. Jadi, saudara jangan berpikir itu sebuah hal yang lumrah. Itu penyakit rohani. Iya, Pastor. Kalau Anda sombong, salah satu buahnya adalah orang susah kerjasama dengan saudara. Wow. Dahsyat. Iya. Nanggep? Iya. Karena orang yang membawa damai Wow. adalah disebut anak-anak Iya, Pastor. Bapa di surga. Amen. Amen. Gitu. Iya, Pastor. Jadi pintar itu satu hal. Pintar, puji Tuhan, anugerah, hebat. Masa kita nggak pengen anak-anak Tuhan kan bodoh gitu. Tapi maksud saya adalah orang pintar yang punya karakter yang bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Itu salah satu kerendahan hati. Buat apa kamu pintar, tapi kamu buat dirimu sendiri, kamu nggak bisa kerja sama dengan orang lain, kamu pintar sendiri, kamu bawa mati sendiri. Betul, Pastor. Iya. Gitu. Jadi kalau Anda orang pintar, Anda merasa orang pintar, Anda di gereja, bantulah gereja itu, sesimpel itu. Wow. Gitu. Dan nggak harus gereja itu ngikutin maunya saudara. Betul. Itu namanya childish. Tahu kan anak kecil, Iya. kalau lagi tantrum, Iya. pokoknya semua harus mereka ikuti. Nah itu Iya. childish. Iya, Pastor. Jadilah orang pintar yang rendah hati. Iya, Pastor. Jangan jadi jemaat yang tantrum, tau nggak? Gimana gembalamu nggak cepat pulang ke surga kalau hard to susah diatur gitu loh. Iya, Pastor. Ya kan? Iya, Jadi kerendahan hati adalah akar persatuan. Wow. Kita nggak bisa satu kalau kita berpikir harus gue yang benar, harus saya yang benar. Ya, bisa. My opinion, my idea gitu. Semua yang harus dilakuin nggak bisa. Kerendahan hati itu adalah akar persatuan sebuah gereja. Iya, Pastor. Gitu. Wow. Wow. Dan Yes. memang yang terakhir dari penglihatan roh perpecahan itu, Iya. Pastor, itu saya lihat juga nggak cuma gereja kita sebenarnya. Ada banyak gereja yang Tuhan tunggu, Pastor.
untuk bersatu. Iya, cuman memang bahayanya itu si serigala itu udah ngincar, Pastor. Bener-bener diincar. Saya ngeliat tuh dikelilingin, ditungguin, Pastor. Ditungguin untuk kesatuannya direbut, dicabik-cabik gitu, Pastor. Itu sih Pastornya yang saya lihat. Nah, Anda nggak mau nanya, Pastor gimana kalau ada satu pelayan Tuhan, jemaat atau apapun, udah punya roh perbandingan dan punya roh pemberontakan, roh gosip, Roh what should we do? Iya, Pastor. Saya nggak mau nanya itu. Iya, Pastor. Mau nanya, Pastor? Coba. Oke, Pastor. Kadang-kadang gembala tuh terjebak dengan kan kasih gitu loh. Betul, Pastor. Saudara, jangan pakai ayat, jangan sampai biarkan Anda terjebak dengan ayat itu. Betul. Amsal berkata kasih yang nyata itu menegur. Agree. Ingat ya saudara ya. Kasih yang nyata. Jadi kalau kamu sayang seorang anak, kamu punya anak, setiap kamu mengasihi, kamu juga ada teguran. Wow. Saya nggak ngomong teguran terus-menerus, tapi dalam kasih selalu ada didikan. Yes, Pastor. Gitu. Jadi kalau misalnya saudara, gembala atau leader punya tim yang nggak pernah puas dengan saudara, selalu bikin onar segala macam. Yang pertama ajak 4 mata ngobrol, baik-baik. Iya. Gitu, dengan nada flat, Ya, Pastor. didoakan, suruh ambil waktu doa. Masih buat onar lagi, didoakan lagi. And mungkin ajak leader yang lain untuk kasih nasihat. Kalau nggak mau, suruh mereka milih. Wow. You want stay or go? Wow. Dan saya yakin kalau dia stay, Tuhan akan berkati dia karena kerendahan hati dan pertobatannya. Wow. Kalau dia go, gereja itu akan dikirim orang yang lebih baik dari dia. Tinggal saudara mau tergantikan atau enggak. Itulah sistem kerajaan Allah. Agree, Pastor. Pada waktu Saul nggak mau dibilangin, and then God will move on. Iya. Dan Alkitab katakan kepada Samuel, jangan tangisi Saul lagi. Iya, betul, Pastor. Aku pilih orang yang berkenan. Iya. Nah, ada satu ayat dikatakan di Alkitab gini, di 1 Samuel gini. Ini seharusnya kerajaanmu tuh selama-lamanya di hadapan Tuhan kepada Saul. Jadi Tuhan tuh nggak pernah pengen mencat orang, saudara sebenarnya. Tapi karena sikap hati, kesombongan, pemberontakan, kebenaran diri sendiri, itu yang membuat kita menjadi tuli, menjadi kita Baal, menjadi kita menjadi sombong dan nggak bisa didengar. Salah satu buah kesombongan, tahu nggak saudara? Bukan naik Mercy, bukan naik Alphard atau Mustang Red gitu. No, tapi apa ciri kesombongan? Kamu udah susah mendengar. You don't get the point. Wow. Nangkep ya? Nangkep. Orang ngomong apa, kamu nangkepnya apa? Betul. You don't get the point. Gitu. Betul, Pastor. Jadi saya juga ngomong ini dari kesalahan saya di masa-masa dulu dan masa-masa muda. Saudara, saya sampai hari ini saya pernah ngalamin, saudara, suatu saat Tuhan mendatangi saya pribadi. Dan dia berkata, "Nak, mau nggak kamu aku berkati?" Of course saya bilang mau. Tapi Tuhan berkata, datangin leadermu, minta maaf. Dan sejak itu, saya hidup dalam anugerah dan berkat Tuhan. Yep. Jadi kadang-kadang kalau Tuhan suruh kamu ngalah, minta maaf, itu bukan untuk egoisnya Tuhan atau membuat orang yang kamu minta maaf itu terlihat lebih superior dan benar. Enggak. Supaya Tuhan bisa memberkati hidupmu. Itu poinnya. Tapi setan selalu distract-nya gitu. Kan berarti kamu kalah dong, kamu kan harusnya yang benar, kok kamu jadi yang minta maaf. Setan tuh selalu membuat orang ke-distract dengan poinnya Tuhan. Agree. Makanya saya berkata, they don't get the point. Iya. Ngerti gak? Dan saya sering kali ngalamin dengan anak-anak saya dan semua, kalau saya marah, mereka don't get the point. Mereka dapat poinnya, peser tuh kasar atau marah atau nggak ada kasih gitu loh. So they don't get the point. Iya, Pastor. Gitu. Jadi gereja yang bersatu adalah gereja yang punya jubah hamba. Jubah hamba ya. Saya pernah ngalamin, saudara, dulu saya nggak ngerti apa itu anugerah, hamba, jubah hamba. Dia bilang, berkata, what is that? Gitu. Gitu. Jadi kalau Anda dengar hari ini, saya bukan sok pinter, saya juga bodohnya sama dengan orang yang dengar hari ini gitu. I've been there. Sekali lagi karena kasih karunia Tuhan, seperti Paulus ngomong, dari semua rasul, gereja kita, saya yang paling hina. Dan saya mau akan tetap pakai itu, jubah hamba itu, Iya, Pastor. supaya saya tetap bisa belajar, Iya. menangkap, Ya. dan rendah hati.
Iya, Pastor. Gitu. Wow. Kalau gini, Pastor, Nah, yang terakhir, Pastor, misalnya ada orang yang bilang, saya mah udahlah, memang nggak percaya sama yang ngeroh-ngeroh gitu, Pastor. Nah itu, Gimana? Iya, Pastor. berarti mereka menyangkal Alkitab. Saya bisa kasih puluhan cerita di Alkitab. Ingat pada waktu Raja Yoas ya, Raja Yoas disuruh memukul. Apa hubungannya memukul 3 kali dengan kemenangan atas Aram? Wow. Nggak ada. Iya, Pastor. Ingat pada waktu yang membuat bujangnya Elisa itu akhirnya nggak takut lagi? Alkitab berkata Elisa berdoa, bukalah mata bujangku ini. Dia lihat kereta api dan bala tentara surga ada di sekeliling gunung. Iya, Pastor. Gitu. Berarti mereka nggak percaya itu. Ingat pada waktu Elia dibawa oleh kereta berkuda naik ke surga hidup-hidup. Iya, berarti mereka nggak percaya itu. Iya, Pastor. Ingat pada waktu ada 1 tongkat diangkat oleh Musa dan Tuhan berkata, angkat tongkatmu. Dan Alkitab katakan Tuhan menyuruh malaikat berkeliling dan membelah laut itu. Berarti mereka nggak percaya. Iya, Pastor. Gitu. Agree, Jadi tugas kami dan gereja kami bukan untuk membuktikan alam roh itu benar loh. Saya nggak bertugas untuk meyakinkan saudara. Buat orang yang nggak mau percaya, walaupun Tuhan di depan mata dia nggak percaya aja. You know what I mean? Iya, Pastor. Tapi buat saudara yang percaya, ini akan jadi berkat buat saudara. Iya, Pastor. Gitu. Jadi pertandingan kita, saudara Aldo, bukanlah membuat orang percaya. Pertandingan kita adalah memberitakan apa yang kita alami yang disuruh Tuhan. Sampai semua orang mendengar. Yang percaya akan diberkati, yang nggak percaya terserah mereka. Agree. Jadi be secure about that gitu. Agree, Pastor. Jadi itulah guna kami buat YouTube. Saudara, saya jujur pribadi saya paling nggak gitu suka buat YouTube. Kalau tidak Tuhan suruh dan segala macam gitu. Jadi saya juga nggak mau gitu loh. Iya, Pastor. Gitu. Jadi ini pun yang memang Tuhan suruh untuk ngelakuin ini. Agree, Pastor. Untuk bisa menjadi berkat buat banyak anak Tuhan, pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Amin, Pastor. Yes. Ya, thank you so much, Pastor. Yeah, thank you. Thank you, Saudara Elvan dan saudara semua. Ya, finally ini bukan ending dari pembahasan ya, Pastor, tapi next-nya masih ada banyak session-session pembahasan mengenai roh jahat dan strategi-strategi dari roh jahat juga, Pastor. Saudara semua jangan lupa stay tune di YouTube channel kita di Overcomer Church, dan pastinya dapatkan juga buku ini. Saudara sekali lagi bisa dapetin infonya, semua ada di Instagram kita di @overcomerchurch. Terima kasih, thank you, Pastor, sekali lagi. Thank you semuanya. God bless you and see you di next video. Amin. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Ya, saya percaya video ini akan juga menjadi berkat buat setiap hidup Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, dengan cara like, dan juga share video ini. Dan pastinya berikan komentar-komentar yang membangun. And last but not least, stay tuned with us. God bless you.